nanti kalau data polling, nanti di sini ada pilihan view, edit, view voters. Kalau mau masukkan foto kan di sini. Kita klik yang ini, view voters. Nah, nanti akan muncul satu anak, satu link, satu anak, satu link. Nah, besok kita akan membagikan link ini di tiap anak. Jadi, link ini khusus untuk anak absen 1. Besok kita bagikan ke anak yang absen 1. Begitu juga untuk link yang kedua, sama. Link yang kedua juga akan kita copy, kita bagi ke anak yang absen 2 sampai habis. Besok kita tidak bisa live Zoom ya. Nanti kita proses ngirimnya seperti kayak ulangan. Kita tunggu sampai malam hari karena mungkin bisa didampingi orang tua. Prosesnya ini mudah, jadi tidak usah memasukkan nick dan NIS siswa. Tinggal langsung klik sudah muncul, milih. Dan hanya memilih 6 orang saja. Oke, terima kasih. Nah, itu Assalamualaikum dia teman-teman. ya. Nanti siang Ustazah Fitri akan mengirim. Nanti kamu pilih ya 6 siswa. Siapa ya kira-kira yang aku pilih ya? Nah, oh, aku milih ini aja misalnya. Aku milih ini aja temanku A. Oh, aku milih temanku B. Seperti itu ya. Nah, sebentar. Nanti ketika Ustazah berikan linknya. Saya sendiri. Hah? Boleh. Milih saya sendiri. Iya, nggak apa-apa, boleh. Boleh memilih diri kalian sendiri, ya, boleh nggak apa-apa. Yang penting ada 6. Ada 6. Nah, ini ya. Nanti saya akan kirim ya ke WA mama kalian atau WA orang tua kalian ya, yang ini. Oke. Nah, coba sih Ustazah mau cek dulu. Mau kemana? Ya, ini ya. Jadi akan pilihkan seperti ini. Oke. Nah, itu terkait tentang pemilihan ketua kelas. Biasanya kalau di kelas itu ada yang namanya ketua kelas, wakilnya itu biasanya membantu. Misalnya ustadzahnya atau gurunya itu bilang, minta tolong ya, kamu memberitahu temanmu bahwa tidak boleh rame. Nah, boleh seperti itu ya. Kemudian ada wakilnya juga seperti itu. Kalau misalnya sudah masuk kelas, itu lebih enak ya menjalankan tugasnya. Biasanya gitu kalau sudah masuk kelas, ketua kelasnya siapa? Tuh, biasanya yang dicari sama ustadz-ustadz yang lain. Ketua kelasnya kelas 1 apel siapa Ustazah Fitri? Oh, misalnya contoh, Ustazah kasih contoh aja. Oh, misalnya ini Adin, contoh ya. Wakilnya siapa? Oh, misalnya Al, contoh. Nah, misalnya seperti itu. Oke, Mas Adin sama Mas Novel nanti silakan ke kantor mengambil ini ya, mengambil kertas untuk teman-temannya untuk tugas hari ini. Nah, itu kalau misalnya sudah masuk kelas, tugasnya ketua kelas seperti itu, ya. Dan juga kalau ada temannya rame gitu, kalau pas waktunya pelajaran itu dikasih tahu, keep silent gitu, ya. Keep silent, friends. Nah, seperti itu. Itu tugasnya ketua kelas, memimpin teman-temannya, juga wakil kelasnya. Kemudian kalau ada sekretaris sama bendahara, tadi Ustazah Fitri bilang ada sekretaris sama bendahara. Sekretaris itu buat apa sih Ustazah? Kalau sudah SD ada seperti ini. Kalau sekretaris itu biasanya giliran mencatat. Nah, biasanya kan kalau tiap Jumat itu kan ada infak ya, ada infak Jumat seperti itu. Nanti sekretaris sama bendahara itu jadi satu. Untuk apa, Us? Yang satu menghitung uang infak. Infak
Friends who wants to be charity? Charity please, charity please. Nah, charity itu ini apa? Infak atau sodako. Nah, seperti itu. Beramal maksudnya ya. Charity itu beramal. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah jadi satu, gabung, baru dibuka, ditulis sama sekretaris dan juga bendahara. Nah, atau sekretarisnya bagian tulis-tulis itu biasanya dikasih tugas. Silakan siapa yang rame, siapa yang nggak tertib, gitu. Siapa yang nggak tertib sudah dikasih info tapi nggak tertib. Nah, itu dicatat. Nah, seperti itu. Ya, sekilas Ustazah Fitri memberikan kalian tentang di TK kan belum ada, ya kan? Nah, di SD. Ingat, kalian sudah SD. Jadi ada yang berbeda, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang oke. Sudah ya? Oke. Sekarang Ustazah Fitri mau tanya. Kira-kira siapa yang pertanyaan tentang pemilihan ketua kelas tadi, barangkali yang bertanya boleh pencet mikrofon di sebelah kiri kamu, ya, itu ada gambar mikrofon. Nah, mikrofon di dalam Zoom itu, ya, mikrofon di dalam Zoom itu gunanya untuk kalau nggak ada garis merahnya, itu berarti kamu bisa berbicara atau kamu bisa mendengarkan, ya, dan juga berbicara kalau ingin bicara. Tapi kalau misalnya setelah dipanggil Ustazah, oke, silakan dimatikan mikrofonnya, berarti dipencet mikrofonnya, ya. Coba Ustazah akan cek. Ini Ustazah juga mengajarkan kalian. Nah, sebentar ya. Tapi ada yang sudah bisa, aku udah bisa, Us. Nggak apa-apa. Aku sudah bisa, Us. Oke, no problem ya. Karena Aku sekarang sudah memang bisa, Us. Oke. Bisa, Us. Oke, bagi yang belum ya, buat teman-teman kalian. Nah, ini dia nih. Itu kemarin aku sekolah itu sampai itu siang. Ada 3 sekolah. Ya. Sampai siang. Iya. Ya. Capek aku. Capek. Yang capek. Oke. Nah, karena sudah SD kelas 1, jadi silahkan sekarang itu Zoom-nya setiap hari. Dan juga dari mulai 10:30 sampai jam 10:30 atau jam 10:04. Ya, tapi tetap nanti ada kamu bisa buat makan, ke bathroom, minum, bermain sebentar. Harus bergerak ya ketika beristirahat ya. Atau boleh bermain, boleh aku rebahan dulu, boleh, enggak apa-apa ya. Nah, Ustazah akan tunjukkan ini. No. Nah, contoh ya. Nah, di sini. Salah. Nah, kalau kalian lihat ya, ini contoh. Ini adalah laptopnya Ustazah ya. Nah, ini loh Nak, yang namanya mikrofon. Kalau ada tulisannya unmute ya, atau bilangnya itu unmute, itu berarti kamu bisa pencet supaya kamu bisa ngomong atau ya. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya ada tulisannya mute,
atau dibacanya mute, itu berarti kamu tidak bisa berbicara tapi Ustazah nggak bisa dengar, ya. Jadi Ustazah nggak bisa dengar. Nah, makanya terkadang Ustazah Fitri bilang, Ustazah mute dulu ya. Nah, berarti Ustazah matikan atau Ustazah matikan semua semua mikrofonmu supaya Ustazah Fitri tidak bisa mendengar suara dari luar, ya. Ini. Terus kemudian ini ada namanya start video. Start video di sini itu untuk kameramu nyala sehingga Ustazah Fitri bisa melihat kamu. Tapi kalau misalnya kamu jadi tadi kan ada tulisannya stop video, tinggal dipencet nanti tinggal namanya. Oke, betul, sip ya. Nah, nanti bagi teman-temannya yang belum tahu start video ini, sebentar ya. Ya, ada apa? Ke toilet. Oke, may I go to? Tuh sudah ya? Ya, sudahlah. Jangan lupa, may I go to the bathroom please, Ustazah, kalau mau ke bathroom, ya. Terus masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika. Ustazah. Yes. Go to the bathroom. Oke, Yume. Jangan lupa untuk baca doa sebelum masuk kamar mandi ini, a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is, ya. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, baca bismillah aja dulu ya. Nah, Ustazah lanjut untuk yang lain. Ini ya, start video sama mikrofon. Jadi untuk start video ini, kalau kamu pencet, nggak ada tanda merahnya ini, garis, maka Ustazah bisa lihat kamu bisa lihat Ustazah Fitri. Tapi kalau misalnya dimatikan videonya, misalnya, sebentar, aku mau, misalnya ada sesuatu yang harus dimatikan videonya, maka dipencet aja sebelah sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa nama kalian diganti ya. Nama kalian diganti. Ya, misalnya nama panggilan enggak apa-apa ya, nama panggilan enggak apa-apa. Nah, ini Ustazah juga belum ganti. Gantinya gimana Ustazah? Nah, ada tulisan rename. Bentar ya, Ustazah akan fotokan. Ini belajar kalian, nak. Nah, klik. Ustazah akan kirimkan dulu. Nah, kan di TK dulu nggak ada kan belajar begini ya kan. Nah, terus kemudian wait. Nah, ini ya. Oke. Nah, Ustazah, kamu lihat di sini ya, itu ada nama. Nah, kalau kamu pencet partisipan di bawah tadi itu ada partisipan. Ini ada partisipan ya, ini partisipan nih. Nah, yang ini ya. Nah, ini ada partisipan. Partisipan itu adalah yang partisipannya cuma makan sedikit. Iya, bisa di-mute dulu ini yang ngobrol. Iya, ya. Nah, ini ada partisipan tuh alias orangnya yang masuk ke dalam Zoom. Ya, orangnya yang masuk ke dalam Zoom. Ada berapa? Nah, Ustazah mau tanya, partisipan yang kamu lihat
Oh, enggak bisa. Hanya Ustazah yang bisa lihat. Maaf. Nah, jadi kalau misalnya mau Bisa ganti lihat. nama di sini, Nak. Oh, bisa lihat. Ada berapa sekarang partisipannya? Partisipannya ada 28. Oke. Sip. Ya. Nah, nanti kalau dipencet partisipan, itu bisa keluar seperti ini. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, nah, dipencet yang ini, apa namanya? Klik sebelah kanan, nanti keluar ininya. Ya, nanti keluar ininya. Rename. Nah, rename itu adalah namamu, kamu pencet, kamu klik, itu nanti keluar namamu. Misalnya namanya Ustazah Fitri Mustrofiah, nanti Ustazah ganti jadi Ustazah Fitri 1 Apple misalnya. Seperti itu, ya. Nah, di tempat rename, ya, di tempat rename. Oke. Nah, sudah paham di sini? Ya. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa tanya sama mamanya, boleh sama papanya ya. Nah, supaya apa? Ustazah kepengen kamu dari mulai TK kemarin ke sekarang itu tambah banyak ilmunya di sini. Di dalam otak sini itu seperti akar. Iya, tak Us? Iya. Dalamnya kepala itu seperti akar. Kamu tahu akar kan? Pernah lihat akarnya pohon? Akarnya tanaman? Pernah. Pernah kan? Nah, akarnya pohon atau akarnya tanaman. Nah, itu di dalam otak kita itu seperti akar, ya. Nah, akar itu nanti, nah, Ustazah akan tunjukkan. Nih, akarnya tumbuhan. Nah, di isi otaknya kita itu seperti ini. Dan itu namanya adalah, sebentar, ini siapa yang membuat suara? Mohon maaf, Ustazah mute. Oke, nanti kasihan temannya nggak dengar ya. Nah, ini nanti akar yang seperti di bawah ini itu, ya, itu juga di dalam otak kita, tetapi di dalam kepala kita yang ada isinya otak itu, tapi akarnya nggak kayak begini ya. Nah, hanya sama aja ya. Isi otak. Bukan otak-otak ya. Nah, otaknya kita itu seperti ini loh. Bukan. Neuron. Neuron otak. Saraf. Nah, ini loh, Nak. Loh, ya kan? Loh, bisa kelihatan kan? Ini tuh isi otaknya kita, sayang. Nah, Allah itu menciptakan otaknya kita itu kayak gini supaya apa? Supaya berpikir. Nah, ini loh. Celing. Ini nanti itu bisa tumbuh kayak akar tadi. Nah, tandanya bahwa kita itu sudah belajar sesuatu hal. Ya, bahwa kita itu sudah belajar sesuatu hal. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang tidak mau belajar, maka ya ininya enggak jadi banyak isi otaknya kita. Ya, enggak jadi banyak. Nah, seperti itu. Oke? Understand? Nah, ya. Oke, Ustazah stop share screen dulu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang untuk duduk, silakan tirukan Ustazah Fitri. Ya, silakan tangannya begini. Tangannya begini. Ya, yang sudah pegal tangannya begini. Kemudian diremas seperti ini. Sampai kuat. 10 kali ya. Nggak bisa 4, kuat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian
Kemudian yang Aku malas kalau kuat-kuat. Oh, nggak apa-apa dong. Itu tandanya kita itu tanganmu sudah mulai tumbuh dong. Masa tanganmu kayak adik baby kan enggak dong. Nah, sekarang silakan bertepuk 10 kali ya, supaya nggak ngantuk ya. Nah, ngantuk itu ini gangguan setan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian dikibaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kibasnya atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya. Nah, ada yang capek? Ada. Nah, kalau ada yang capek berarti badannya harus banyak bergerak itu. Tapi kalau nggak usah, aku nggak capek, nggak apa-apa, ini tambah enteng badanku. Nah, itu baru yang badannya sehat ya. Usahaku misalnya keringatan, nggak apa-apa, nggak masalah. Allah itu menciptakan keringat keluar dari tubuh kita itu untuk membuang kotoran, sehat. Ya, kotoran minyak. Iya, betul sekali saya. Suka berlari-lari. Iya, oke. Sebentar, ini ada Ustazah Khair ya. Oh, itu Ustazah dulu. Oke. Assalamualaikum Ustazah Fitri. Waalaikumsalam Ustazah, ada apa nih? Ini saya disuruh masuk sama Ustadz Rudi tadi pendampingan kelas 1 gitu. Belum nggih, waktunya mengaji masih minggu depan. Oh iya. Suka main lompat tali. Oke, bagus tuh ya. Bagus banget. Ini Ustazah ini sudah berkeringat ini ya. Aku karena juga panas. suka. Iya, ya. Jadi buat tubuhmu bergerak ya. Dari kecil kalau tubuhnya suka bergerak. Aku suka lihat di luar. Nah, ini namanya Ustazah Khair ya. Kelas 1 apel ya. Say hi to Ustazah Khair. Halo Ustazah Khair. Halo Ustazah Khair. Assalamualaikum. Iya, perkenalkan Ustazah Khair ya. Nanti ketemu di pembelajaran QL atau ngaji. Nah, terima kasih. nanti Silakan bisa dilanjutkan Ustazah Fitri. Ya, nanti bisa bisa diajari sama Ustazah Khair pada saat ngaji ya. Nah, ngaji. Ustazah Fitri sampai besar ini, Ustazah Khair sampai besar ini, Ustazah Wanda juga sampai besar itu juga masih tetap ngaji loh. Ya. Dan ngaji memang harus sampai nanti meninggal ya. Iya, ngaji terus. Oke, sudah? Oke, boleh kalian Ustazah kasih waktu 5 menit, boleh minum dulu. Oke? Silakan minum, silakan kamar mandi, silakan ini ya. Silakan ya. Aku nggak mau minum. Mbak Cece silakan minum. Aku mau makan. Iya, oke. Oh, kenapa? Kok nggak mau minum? Oke. Minum, saya juga mau minum dulu ya. Minum, saya mau minum. Aku nggak mau minum. Aku nggak minum. Iya, boleh. Nggak minum sekarang nggak apa-apa, tapi minumnya nanti pada saat istirahat lama itu ya. Dulu. Oh, begitu. Baiklah. Nah, oke, saya tunggu ya. Boleh ke bathroom, boleh. Masa sudah? Belum. Habis ini Ustazah kasih waktu 5 menit, kemudian kita akan belajar
Wudu. Tapi sebelumnya, Ustazah minta tolong kalian untuk membawa 1 buah buku tulis. Siapkan 1 buah buku tulis dan 1 pensil dan juga penghapus. Jangan cepat-cepat. Ya, bentar ya, Ustazah juga mau. Cepat, jangan lagi. Ini disuruh ngambil apa? Sama hapus. Dia nggak tahu. Iya, aku. Isi. Ya. Ya. Satu. Buku tulis yang ini. Hapusnya mana? Apa itu penghapus? Istirahat tamat. Siapa belum balik pakai soal istirahat kamu makan apa? Kau napa? Mau lagi. Papa pai. Sudah disiapkan buku tulisnya, Nak? Sudah. Hebat. Oh, sudah. Buku tulisku udah siap. Oke, hebat. Juga sudah. Dapat. Pinter. Aku juga sudah. Iya, semuanya. Siap juga. Iya, oke, sip. Sudah. Fotonya aku juga sudah. Oh, pinter, Pasha. Sudah. Ditulis. Nulis apa sekarang? Baca sudah siap juga bukunya? Udah. Mana no. Oke, sudah pinter, sudah siap semuanya ya bukunya ya. Kalau apa yang mulai? Tapi dia juga curang. Selesai berwudu. Iya, siap-siap ya. Kelihatan. Siap. Ada Fitri masih menyiapkan. Lama sekali. Sabar sayang, sebentar. Sabar. Sudah tidak sabar ya menunggu. Suruh ambil apa? Tadi Ustazah suruh ngambil apa ya? Ada yang tahu kah? Buku. Buku tulis. Oke, silakan diambil buku tulis, kemudian pensil, dan juga penghapus. Udah.
Buat apa ya Ustazah Fitri? Ustazah Fitri kepingin kalian itu bisa menulis. Nah, ini ya. Nggak bisa menulis dari dulu. Oh, oke. Tapi kali ini Ustazah Fitri menulisnya itu bukan apa namanya? Bukan menulis yang biasa. Ustazah mau tanya sih, siapakah nama Tuhan kita? Muhammad. Siapa yang menciptakan manusia? Allah ya. Nah, Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu apa sih Ustazah? Tuhan itu adalah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan dan semuanya. Gunung, awan, semuanya itu diciptakan sama Allah ya. Ustazah mau tahu, kalian bisa nggak sih menulis Allah itu seperti apa? Bisa. Coba sih menulis Allah itu seperti apa? Yang pertama apa dulu hurufnya? Terus L, terus L lagi, terus dibaca ya, dibaca. Tunggu, ini kayaknya Ustazah akan pakai Baca masih nulis Us. ya, oke. Kita pakai meter aja ya. Ayo hanya kebalik. Oh, Mas dengerin dulu. Ustazah Wanda ini terbalik apa enggak ya? Us, boten Us. Boten ya, oke. Nah, ini adalah Allah. Penciptaannya kita, Tuhannya kita, ya. Memang Allah itu tidak berbentuk ya. Nah, tetapi saya mau tanya, kira-kira tahu nggak sih Allah bisa nggak menulis Allah dalam bahasa Arab tuh seperti apa ya? Bisa. Nah, sekarang akan Ustazah tunjukkan ya. Are you ready? Silakan. Alif ya. Nulisnya dari sebelah kanan. Nah, nulisnya dari sebelah kanan. Ustazah mulainya dari sini. Ya. Kalau menulis Allah ini hanya dari kiri. Tapi kalau Ustazah Fitri menulis Arab, tulisan Arab dari kanan. Alif. Silakan ditulis dulu Alif. Udah. Dari sini. Nah, kemudian lam. Bahasa Arab itu. Lam. Ini lam dulu. Ini Ustazah pisahkan dulu ya aslinya. Ini huruf lam. Ya. Terus kemudian ini huruf H. Ya. Tapi kalau digabung Nulis apa, Us? ini nulis seperti Ustazah ini. Ilah. Nah, kalau digabung tulisannya nah, ini tulisan Allah kalau digabung ya. Nah, kalau yang lebih lengkap lagi gimana Ustazah? Kalau yang lebih lengkap lagi ya ada A, kemudian lamnya digabung, kemudian dikasih tanda kayak 3 tapi terbalik.
Ini namanya tanda tasdid ya. Allah. Ininya ada garis lurusnya. Ya. Kemudian dikasih sama dikasih huruf seperti Allah. Nah, dari mulai kelas 1 harus sudah bisa nih menulis Allah di sini ya. Nah, oke. Kita harus bisa nulis Allah. Ya kan? Kita juga harus nurut ya. Nah, sudah bisa semua? Sudah. Belum. Oh, belum. Oke. Ya. Yang sudah oke ya. Yang belum Ustazah tunggu 1 menit lagi. Berapa kali Ustazah nulisnya? Terserah kamu. Ini Ustazah hanya mengajarkan cara menulis Allah aja ya. Nah, ini Tuhan kita nih ya. Kalau kamu lihat di masjid kan begini. Ya kan? Udah ya. Kalau sudah, maka Ustazah akan masuk ke materi selanjutnya ya. Sudah ya, Ustazah? Dalam. Aku sudah bisa nulis Allah. Oke. Terima kasih yang sudah menulis. Ustazah akan turunkan dulu papannya Ustazah ya. Apa Ustazah? Iya, Ustazah akan turunkan dulu papannya Ustazah. Nanti tidak perlu nanti. Nah, ini Ustazah Fitri akan menunjukkan siapa yang di TK-nya dulu pernah diajari wudhu. Aku. Wudhu itu Aku. buat apa sih? Wudhu itu buat apa sih? Aku. Ustazah. Buat bersih. Aku. Sebentar. Wait. Silent. Oke, Ustazah mau ngomong dulu ya. Keep silent dulu. Oke. Jadi wudhu. Berwudhu itu salah satu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk membersihkan diri sebelum sholat. Ya, sholat. Nah, siapa yang sudah tahu sholat? Siapa yang sudah pernah sholat? Oke. Nah, raise hand aja, ya, raise hand aja. Oke. Nah, sebelum kita sholat ini ya gerakan untuk menyembah Allah. Ya. Selain itu juga bagian dari doa dan juga ucapan terima kasih sama Allah. Ya. Nah itu. Sama sholat itu atau kalau diajak sholat gak boleh bilang gak mau. Iya ya. Nah, kenapa sih Ustazah? Dengarkan dulu sebelum nanti Ustazah akan tunjukkan video tentang tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu. Oke. Nah, Allah itu juga menciptakan sebentar ya. Pertanyaannya nanti dulu. Dengarkan dulu. Allah itu tidak hanya menciptakan manusia. Tidak hanya menciptakan hewan dan tumbuhan. Tapi Allah juga menciptakan seperti orang. Tapi nggak kelihatan. Ya,
Jadi Allah itu juga menciptakan seperti orang tapi nggak kelihatan. Namanya Nabi. No, ya. Jin. Setan. Malaikat. Malaikat. Ya udah. Ustazah di mute. Kok di mute? Ustazah. Di mute. Kok di mute, nggak denger. Ya. Aduh, di mute. Sebentar. Aca, Aska, sila mute sendiri. Ya, saya cek di mute sendiri. Oke, sip. Nah, Allah itu menciptakan selain manusia. Di mute, Mas Naufal di mute. Oke, sip. Nah, ya, jadi Allah itu menciptakan selain manusia itu ada seperti manusia tetapi tidak kelihatan. Namanya itu jin. Tapi jin ada yang baik, ada yang jelek. Nah, yang jeleknya setan. Nah, kita sholat, kita berwudu, ya, itu juga menghindari diajak setan yang jelek-jelek, ya. Nah, jadi berwudu itu disuruh sama Allah, diminta sama Allah supaya apa? Kita itu selalu bersih, ya. Nah, Ustazah akan tunjukkan dulu tentang gimana sih wudunya. Wudu tuntunan Rasul, ya. Sebentar. Kayak mandi tapi lebih simple. Yes. Kayak sabun tapi. Dan harus dilakukan sebelum berwudu. Nah, ini dia. Ada caranya, enggak boleh ngawur. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad itu mengajarkan tutorial atau cara-caranya. Jadi semua orang di seluruh dunia itu sama wudunya, ya. Tapi ada juga yang sedikit berbeda, ya. Tapi nggak apa-apa, karena Nabi Muhammad mengajarkannya ada beberapa yang berbeda, ya. Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu bisa support channel. Nah, tata cara berwudu sesuai. Ya ayyuhal amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke. Nah, ini di Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Di Al-Quran Allah sudah memerintahkan. Kemudian baru dilakukan, dipraktekkan sama Nabi Muhammad. Nah, ini ya. Apabila hendak melaksanakan sholat atau sebelum sholat, basuh wajah. Basuh itu ini loh, apa namanya? Menyiram, ya, menyiram atau mengusap, ya, mengusap wajah. Kemudian tangan sampai siku dan sapulah kepala. Kemudian basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillah. Ini adalah doa sebelum berwudu.
doa sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku udah bisa doa sebelumnya sama Ikhlaskan niatnya. sesudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keep silent dulu sayang ya, dilihat dulu. Nah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka kerannya, dibasuh-basuh tangannya. Ya, kotorannya yang di tengah-tengah itu biar bersih, kotorannya terbuang. Dan dari Ali radhiyallahu an bahwa ia meminta air wudhu, kemudian ia berkumur dan menghisap air hidung dan menyemburkannya air hidung dengan tangan kirinya. Maka ia berbuat ini 3 kali, lalu berkata, inilah Setelah bersucinya Nabi SAW. mencuci tangan, berkumur, buang. Jangan diminum ya. Berkumur, buang. Nah, itu sama membasuh hidungnya sebenarnya ya. Nah, basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu dan lebihkanlah membasuhnya Nah, dengan ini. digosok. Ini basuh atau mengusap ini harus kena wajahnya, enggak boleh dibuang dulu baru diusap airnya. Kemudian basuh dengan digosok 3 kali dan selai-selailah. Nah, itu sampai siku sayang ya. Nah, siku itu tangan. Kalau di bawah ini enggak boleh, tidak sah ya. Kalau lebih sedikit enggak apa-apa, tapi kalau kurang dari sikunya enggak boleh ya. Nah, kanan dulu ya, kanan dulu. Nah, habis itu baru kiri 3 kali ya, 3 kali dihitung sendiri ya. Lalu usaplah dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala sampai tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian usaplah kedua telinga dibuang sebelah luar, membasuh kepala langsung sebelah dalamnya dengan telunjuk. Nah, lalu Ustazah ulangi lagi beserta kedua sebelah dalamnya dengan kedua telinga buang sebelah luarnya, kemudian usap langsung telinga, nah, kepala langsung telinga telunjuk. 1 kali ya. Lalu basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali dan selai-selailah jari-jari kakimu dengan melebih. Jadi selai-selai di sini itu di sela-sela jari nih loh nak. Itu kan biasanya ada kotoran tuh. Nah, itu dibasuh sampai mata kaki, bukan sampai lutut. Bukan sampai dengkulnya atau lututnya ya, tetapi sampai mata kaki. Mata kakimu tuh yang benjol bawah itu loh. Nah, bisa dilihat ya. Yang benjol. Yang mana, Us? Benjol yang sebelah sampingnya. Ya, itu namanya mata kaki ya. Itu namanya mata kaki. Yang di kaki Selailah dengan yang kanan dan membasuh. Nah, kanan dulu ya. Jadi kalau apapun itu dimulai dari kanan dulu, kemudian baru kaki kirinya. Nah, itu di sela-sela jarinya itu. Karena di situ juga tempatnya kotoran, harus bersih ya. Nah, seperti itu ya. Nggak harus sampai sini. Nah, itu 3 kali ya. Nah, kemudian ucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tadi adalah doa setelah berwudu. Yuk kita praktekkan sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Oke, sip. Sudah ada yang hafal ya? Inna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ya. Nah, ini loh, Allah itu nyuruh kita gini, Nak. Sesungguhnya Allah itu cinta, sayang sama orang-orang yang tobat dan orang-orang yang bersuci. Orang yang bersuci itu maksudnya itu tadi, suka membersihkan diri ya, termasuk mandi, kemudian habis BAB atau kemarin habis pipis itu dicebokin atau namanya itu istinja, kemudian berwudu itu namanya orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi Allah tidak suka sama orang yang enggak pernah yang kotor, enggak suka Allah. Yang suka kotor itu setan, ya. Oke. Nanti setannya malah bisikin kotor-kotor terus. Iya. Nah, maka dari itu bedanya manusia sama setan, ya. Kalau manusia itu kalau dia baik, maka dia akan sangat disayangi sama Allah, sama malaikat, sama penghuni langit. Tapi kalau manusianya ini tidak, udah dia jadi sahabatnya setan ya, yang suka berbuat nggak baik-baik. Kalau orang suka jahat setan, kalau orangnya suka baik berarti setannya sedih dong. Oh iya, kita berarti mengalahkan setan ya. Kita mengalahkan setan dan kita menang. Oke. Nah, itu tadi tentang berwudu sayang ya. Nah, bagi yang sudah pernah, dulu sudah pernah, itu nggak apa-apa. Sebentar. Saya mau ngomong dulu. Nah, dulu kalau yang TK-nya aku pernah itu Nah, boleh dipraktekkan sekarang. Ya, jangan sampai nanti sudah TK-nya diajari, SD-nya diajari, tapi kemudian masih belum bisa wudhu. Aku udah bisa dari dulu pas PAUD. Oh iya, sip ya. Nah, jangan lupa berwudhu itu juga untuk sesuatu yang baik. Itu juga kita wudhu itu juga minta perlindungannya Allah loh, supaya tidak diganggu sama apapun. Oke? Itu saja dari Ustazah Fitri. Habis sholat juga harus doa minta apa gitu. Iya, ya. Nah, itu dia kemarin kita sudah belajar doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Sekarang doa sebelum berwudu, doa itu nanti akan ada di penilaian kelas 1 tentang setoran hafalan surat doa dan hadis ya. Nah, oke, terima kasih. Setelah ini kalian boleh istirahat sampai jarum panjang di angka 9. Jarum panjang di angka 9 ya. Nah, iya, karena memang istirahatnya 30 menit. Tapi aku nggak tahu pencet apa namanya lagi nyusuin. Ya, kalau aku bisa. Ya, sebentar ya, saya mau kasih tahu. Aku misalnya nggak tak matikan Zoom-ku, nggak apa-apa. Kamu cuma tinggal mencet stop video aja. Ya, jadi nggak usah keluar dari Zoom. Oke, nggak usah keluar dari Zoom. Nanti, sebentar. Mohon maaf, saya lupa. Dimatikan aja nanti ya. Nanti kita masuk lagi itu di link Zoom yang berbeda. Nanti saya akan infokan lagi. Ya, enggak apa-apa nanti bagi mamanya barangkali ada adik baby atau apa, enggak apa-apa nanti bilang aja ke mama. Oke, Mam? Linknya ganti mama gitu. Terima kasih semuanya. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, Ustazah. Bye guys. Bye, Ustazah. Oke.